Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jack KTB Channel. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai kondisi permasalahan yang sering terjadi ketika kegiatan pembelajaran di mana anak seringkali mencuri-curi bermain handphone ya untuk bermain games ya pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, saya sendiri ada Supriyadi SMPD Sekolah Induk SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah, pada kondisi ini adalah bagaimana saya atau para guru memberikan bantuan kepada para siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, ketika ada terjadi permasalahan, maka akan mengganggu kegiatan belajar mengajar pada siswa. Dapat identifikasi masalah adalah bila siswa mengalami nilai yang relatif sangat rendah, jauh dari KKM, ya. Nilainya sangat rendah sekali itu. Nah, kemudian saya melakukan tahapan-tahapan analisis data dengan mempergunakan metode observasi atau pengamatan tanpa diketahui oleh para siswa, kemudian menyebarkan angket melalui eh, yang berisikan daftar-daftar masalah dan juga wawancara. Nah, pada kondisi diagnosa, ya setelah melakukan pengamatan, wawancara dan lain sebagainya, maka didapat dua kemungkinan yang terjadi siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang pertama bisa berupa faktor eksternal, ya di mana bersumber pada diri peserta diri kita sendiri, yakni kebiasaan bermain games ya. Kadang-kadang di setiap pembelajaran juga nyuri-nyuri main games ya, main HP. Dan faktor eksternal yang terjadi seperti lingkungan rumah, apakah itu melihat kondisi keluarga, lingkungan dan lain sekitarnya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, maka dapat didiagnosa adalah masalah adalah siswa itu kecanduan dan kecenderungan bermain games terus-menerus ya, tidak lepas dari game. Kemudian juga jenis masalah yang kedua adalah tidak adanya pengawasan dari orang tua, karena selama ini orang tua kedua-duanya sibuk bekerja. Kemudian latar belakang masalahnya adalah orang tuanya kedua-duanya bekerja sehingga pengawasan terhadap anaknya tidak dapat dilaksanakan. Kemudian kesulitan dalam masalah belajar juga anak lebih sering bermain games. Nah, treatment yang akan dilakukan apabila kita akan memperbaiki kondisi ini, kemungkinan yang akan terjadi jika siswa tidak mendapatkan bantuan. Nah, kali di dalam masalah keluarga, siswa akan selalu bebas dengan mempergunakan waktunya untuk bermain games ya kapan saja. Kemudian juga tidak mendapatkan bantuan, masalah belajarnya sudah otomatis karena tidak belajar, siswa akan selalu di bawah rata-rata untuk nilainya. Kemungkinan yang terjadi apabila siswa akan mendapatkan bantuan, itu siswa akan tambah lebih rajin karena bisa mengatur dan mengalokasikan waktunya untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, jika siswa berada di rumah, kemudian banyak waktu luang, siswa akan dipergunakan waktunya untuk belajar. Dengan mempergunakan waktu belajar, maka akan meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian untuk kegiatan masalah belajar, kalau mendapatkan bantuan, semangat dan motivasi siswa dalam belajar akan semakin meningkat. Apabila ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maka siswa itu dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dan yang lebih penting adalah siswa mengatur kebiasaan bermain game sehingga waktu luangnya akan lebih efektif dan produktif untuk belajar. Untuk pemberian bantuan atau treatment, ya bantuan yang akan direncanakan adalah sharing dengan kedua orang tua, ya pemain orang tua. Kemudian kita akan mencari solusi yang terbaik ya untuk anaknya. Kemudian untuk masalah pelajar, bagaimana guru akan memberikan pembelajaran yang bervariasi, aktif dan bahkan inovatif ya. Nah, sekarang dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Kemudian selanjutnya adalah bantuan yang dilaksanakan untuk masalah keluarga, bagaimana keluarga bisa mengatur, menjalin komunikasi dengan anaknya, melakukan pengawasan, ya, sehingga ada kedisiplinan ya, dan jalinan komunikasi antara orang tua dan siswa.
Kemudian ada pengaturan waktu untuk bermain handphone atau games ya, ada batasan-batasannya. Kemudian untuk bantuan yang melaksanakan mengatasi masalah belajar adalah adanya kedisiplinan dalam membagi waktu antara kegiatan belajar ataupun bermain handphone. Kemudian tindak lanjut, nah kita bisa mengamati apakah treatment yang sudah dilakukan itu berjalan atau tidak dengan melihat dan mengamati kemajuan belajar siswa dari hasil ulangan, dari pengerjaan tugas, dan lain-lainnya. Itu saja yang disampaikan bagaimana kewajiban guru untuk mengajar di dalam kelas, namun juga untuk membantu mengembangkan pribadi siswa yang menuju yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki pada siswa itu sendiri. Demikian, itu yang disampaikan bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa ketika siswa lebih kecenderungan bermain game atau HP pada saat kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.